Yang ada dalam tanggung jawab saya hanya Guru Gembul Channel dan Gembulikum. Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Gembulikum. Tahun 2023, Prabowo dalam sebuah pidatonya mengutip kata-kata Lenin yang mengatakan bahwa apabila ingin menghancurkan sebuah negara, maka seranglah mata uangnya. Keuangan adalah bagian yang sangat vital daripada kedaulatan dan kemerdekaan suatu bangsa. Saya ingat ada seorang pemimpin politik yang pernah mengatakan, kalau Anda mau menghancurkan suatu negara, hancurkanlah pertama mata uangnya. Jadi, saudara-saudara, Gubernur BI, Menteri Keuangan, Ketua OJK, semua pelaku keuangan, tugas dan tanggung jawab saudara tidak ringan. Beberapa tahun berselang, Prabowo saat ini menghadapi rupiah yang mencapai titik terendahnya. Dan apa yang dia sampaikan di pidatonya? Orang desa kan tidak pakai dolar. Energi aman, pangan aman, Indonesia kuat. Gimana itu, Pak Guru? Ada yang selalu entah apa, saya nggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya. Banyak negara panik, Indonesia masih oke. Saya melihat tiga hal dalam hal ini. Yang pertama adalah bahwa Pak Prabowo itu selalu ingin memberikan kabar baik dan ingin memberikan ketenangan kepada masyarakat Indonesia. Jadi ketika ada krisis, ketika ada kemungkinan chaos, ketika ada kekacauan, pendekatan dari Pak Prabowo Subianto adalah mencoba untuk menetralkan ini semua. Ini tuh seperti yang juga dilakukan oleh Pak Harto, mertuanya. Jadi Pak Harto itu di zaman dulu itu menghadapi begitu banyak kriminalitas, kesenjangan ekonomi, kegagalan dalam industri dan lain sebagainya. Tetapi itu semua itu ditutupi, dan kemudian media-media, pers, wartawan itu semuanya dipaksa untuk berbicara tentang hal positif tentang Indonesia. Maka rakyat Indonesia pada waktu itu memang tidak pernah mengenali penderitaan, walaupun begitu banyaknya. Makanya sampai sekarang generasi tua masih mengatakan piye kabari pena zaman kuto, karena memang ada propaganda besar-besaran bahwa Indonesia pada waktu itu maju baik-baik saja. Saya pikir itu adalah langkah yang juga digunakan oleh Pak Prabowo di zaman sekarang. Setiap ada masalah, beliau mengatakan semuanya baik-baik saja, semuanya aman. Beliau mungkin tidak sadar bahwa zaman sudah berubah dan informasi sekarang sudah bisa diakses dari manapun tanpa tergantung pada otoritas pihak tertentu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya saya juga mengkhawatirkan bahwa Pak Prabowo Subianto sebenarnya tidak tahu apa-apa terkait dengan apa yang terjadi di masyarakat. Dan kekhawatiran saya pun, saya yakin bukan kekhawatiran saya sendiri, banyak pihak yang menduga bahwa Pak Prabowo itu tidak melihat apapun dari yang terjadi di masyarakat. Beliau hanya mendapatkan laporan-laporan dari pihak-pihak yang mencoba untuk menyenangkannya saja. Makanya rakyat itu sekarang sedang menderita, rakyat itu sekarang susah untuk mencari lapangan pekerjaan, rakyat itu sekarang susah untuk berpenghasilan. Sampai sekarang tuh kita ada sekitar 60-70 ribu UMKM, dan ini mungkin adalah salah satu yang terbesar di seluruh dunia, bahkan yang terbesar di seluruh dunia. Sektor informal itu berkembang bahkan lebih besar daripada sektor formal, yang menunjukkan kegagalan pemerintah kita dalam menyelenggarakan lapangan pekerjaan, sehingga orang-orang banyak masuk ke sektor informal. Kan begitu.
Dan sektor-sektor informal itu tidak akan membuat rakyat berkembang secara ekonomi, tetapi justru malah turun, karena ini disebut sebagai mode bertahan, survival mode. Inilah yang disebut sama Pak Purbaya kemarin lalu itu. Nah, tetapi fakta ini juga dibantah oleh Pak Prabowo Subianto yang menekankan bahwa energi kita kuat, pangan kita kuat, kedaulatan kita kuat, dan lain sebagainya. Ya, pada bagian itunya benar. Dalam konteks Indonesia secara keseluruhan, makroekonomi ya kita memang kuat gitu, karena GDP kita tinggi misalkan. Tetapi kan itu adalah perspektif data, itu adalah penglihatan dari orang-orang yang berada. Pak Prabowo tidak melihat sektor bahwa sekarang informal jauh lebih banyak daripada formal gitu, bahwa lapangan pekerjaan jauh lebih sedikit daripada yang dibayangkan oleh Pak Prabowo sendiri, begitu. Itu adalah kedua. Kemudian masalah yang ketiga, Pak Prabowo itu nampaknya sudah tutup kuping dan tutup mata secara sengaja terkait dengan permasalahan-permasalahan di Indonesia karena ingin fokus pada capaian-capaian. Jadi dalam benak Pak Prabowo, dan ini juga terindikasi dalam banyak sekali pidato-pidatonya, kalau Pak Prabowo dihadapkan pada satu masalah ini, masalah itu, dan sebagainya, beliau itu potong kompas dan kemudian mengatakan pokoknya yang penting di sesi ini kita berhasil. Kan tidak mungkin juga presiden bisa menyelesaikan semua masalah, jadi satu-satu aja dulu. Jadi Pak Prabowo itu tipenya orang yang pengen menyelesaikan masalahnya itu satu-satu gitu. Jadi sekarang dihujat, dicaci maki ketika mengangkat gubernur BI itu dari kerabatnya sendiri misalkan. Abaikan itu aja dulu, fokuskan dulu, yang penting adalah stabilitas ekonomi ya, misalkan yang kayak gitu. Jadi ya, Pak Prabowo sendiri sudah tahu bahwa beliau itu dicaci gitu. Cuman mode gayanya, gaya kepemimpinannya, gaya mengambil keputusannya mungkin adalah satu-satu gitu. Saya pikir pendapat saya ini adalah pendapat yang sebisa mungkin netral gitu ya, dari tendensi apapun. Ya, kita doakan saja supaya Indonesia menjadi lebih baik. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut. Apa itu katanya apa? Membahayakan apa itu? Deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit, ya pohon. Iya kan? Mau dolar berapa ribu kek kan? Kalian di desa-desa nggak pakai dolar, yang pusing yang itu, yang suka keluar negeri. Ayo, siapa ini? Ada yang mau kabur? Ada yang mau kabur? Kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Sebentar-sebentar Indonesia akan kolaps, akan chaos, akan apa, ya kan? Rupiah begini, dolar begini, dolar. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan.